Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-idafatu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan mengenai isim majrur yang berikutnya atau isim makhfud yang berikutnya, yaitu idhafah. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, au bi idhafatin ila ismin ala ma'nal lami, atau isim itu dapat menjadi majrur atau makhfud ketika diidhafahkan, ya, disandarkan kepada isim, ya, di mana sandarannya itu bermakna lam, ya, lam kepemilikan. Ka ghulami Zaidin, ya, contohnya adalah ghulamu Zaidin. Maka di sini idhafahnya itu bermakna lam, ya, yaitu ghulamun li Zaidin, ya, anaknya atau budaknya Zaid, ya, budak milik Zaid. Au min, ya, atau idhofahnya atau sandarannya itu bermakna min, ya. Contohnya ka khotami hadidin, ya, contohnya adalah khotamu hadidin. Maka ini bermakna min, yaitu khotamun min hadidin, cincin dari besi. Au fi, ya, atau bisa juga sandarannya itu, idhofahnya itu bermakna fi, ya. Contohnya kamakrul lail, ya, contohnya pada firman Allah makrul lail, ya, tipu daya di waktu malam. Maka itu maksudnya adalah makrun fil laili. Wa tusamma ma'nawiyatan. Nah, idhofah yang seperti ini, yang membawa pada makna min, lam, dan juga fi, itu disebut idhofah ma'nawiyah. Li'annaha litta'rifi. Karena tujuan idhofah ini itu untuk memakrifahkan. Ya, contohnya ghulamu Zaidin, ghulamun itu tadinya nakirah, kemudian disandarkan kepada yang ma'rifah yaitu Zaidun, menjadi ghulamu Zaidin, maka ini menjadi ma'rifah. Awit takhsisi, atau untuk takhsis, ya, takhsis itu mengkhususkan, ya, artinya yang dari umum itu walaupun belum sampai ma'rifah namun sudah khusus. Contohnya khotamu hadidin, ya, karena khotamun, cincin, itu masih umum. Kemudian walaupun kita sandarkan kepada sesuatu yang nakirah, yaitu hadidin, namun itu sudah lebih menjadi khusus, ya, lebih tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan takhsis. Au bi idhafatil wasfi ila ma'mulihi. Atau ada juga bentuk idhafah yang lain, ya, nanti namanya idhafah lafdhiyah, yaitu mengidhafahkan wasf. Ya, wasf itu sesuatu yang menunjukkan akan, ya, makna dan juga pelakunya. Ya. Dan di sini disandarkan kepada ma'mulnya. Ya, maka di sini ini adalah bentuk idhafah lafdhiyah. Contohnya adalah kabalighal Ka'bah. Contohnya ada pada firman Allah Ta'ala balighal Ka'bah. Ya, dibawa sampai ke Ka'bah. Maka di sini wasfnya adalah baligho atau balighun, ya, karena ismul fa'il itu termasuk wasf. Atau contoh yang lain wa ma'murid dari, ya, wa ma'murid dari. Nah, ma'mur di sini adalah isim maf'ul, itu juga termasuk wasf. Wa hasanil wajhi. Nah, hasanil wajhi itu juga hasanun di situ adalah wasf, ya, ismul fa'il dari hasuna yahsunu.
Wa tusamma lafdhiyatan. Dan yang seperti ini, bentuk di mana wasf diidhofahkan kepada ma'mul itu disebut dengan idhofah lafdhiyah. Li'annaha limujarradit takhfifi. Ya, karena yaitu semata-mata untuk takhfif saja. Ya, nanti akan disebutkan ya atau dijelaskan makna takhfif di idhofah lafdhiyah. Lamma faragha min dzikril majruri bil harfi dzakarul majrura bil idhofati. Ketika Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu selesai menjelaskan mengenai isim yang majrur dengan huruf, beliau menyebutkan ya isim yang majrur dengan idhofah. Wa qauluhu, dan ucapan beliau ya Ibnu Hisham rahimahullah, au bi idhafatismin ma'tufun ala qawlihi biharfin. Ucapan beliau ya au bi idhafatismin ya dengan atau disandarkan pada isim itu diatofkan yaitu ma'tuf terhadap yang sebelumnya biharfin. Ya. Ai yukhfadul ismu bil harfi au bisababi idhafatismin ilaihi. Ini maksudnya adalah isim itu dimakhfudkan atau dimajrurkan dengan huruf atau dengan sebab disandarkannya isim kepadanya. Li'annal 'amila fil mudhafi ilaihi huwal mudhafu 'alal asahhi. Karena amil yaitu yang beramal terhadap mudhaf ilaih itu adalah mudhaf. Ya, menurut pendapat yang lebih sahih. Ya, karena nanti akan ada yang berpendapat yang beramal itu bukan mudhafnya namun idhofahnya itu sendiri. Ya, susunan idhofahnya itu sendiri. Littisalid dhamiril mudhafi ilaihi bihi. Ya, karena kalau misalnya mudhaf ilaih itu berupa dhamir, itu dapat bersambung kepada mudhaf. Ya, contohnya kitabuhu. Ya, maka hak di situ bersambung kepada kitabun. Ya, jadi littisalid dhamiril mudhafi ilaihi bihi. Wad dhamiru la yattasilu illa bi'amilihi. Dan dhamir itu tidak akan mungkin bersambung melainkan hanya kepada amilnya. Ya, jadi itulah yang menjadi dasar bagi beliau bahwa amilnya itu bukan idhofah namun mudhaf. Nahwu kitabuka jadidun. Ya, contohnya di sini. Ya, kitabuka jadidun. Bukumu baru. Maka kaf di sini itu dhamir yang juga mudhaf ilaih. Maka dia bisa bersambung ke kitabun. Maka kitabunlah yang beramil terhadap kaf. Lal idhofatu nafsuha. Ya, amilnya dalam mudhaf, amil yang beramal ke mudhaf ilaih itu bukan idhofahnya itu sendiri, bukan susunannya itu sendiri. Kama huwa dhahiru ibaratil musannifi rahimahullahu. Ya, sebagaimana ini merupakan yang nampak ya, dari apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu. Ya, jadi kalau menurut Ibnu Hisham yang beramal itu adalah idhofah. Ya, karena menggunakan lafadz idhofah. Namun menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan yang beramal adalah mudhaf. Kita lihat catatan kaki, al-mudhafu amilun lafdhiyun. Kalau mudhaf itu amil yang lafdhi karena terlihat lafadznya. Wal idhafatu amilun ma'nawiyyun. Adapun idhafah itu adalah amil yang ma'nawi. Wa taqaddama dzalika fi awwalil kitabi. Dan ini telah berlalu penjelasannya pada permulaan buku ini. Ya. Ya, safhata 13 ya pada halaman 13. Kita kembali ke atas. Al-idhafatu naw'ani. Idhafah itu ada dua jenis. An-naw'ul awwalu idhafatun ma'nawiyyatun. Jenis yang pertama adalah idhafah ma'nawiyyah. Wa hiya ma afadatil mudhafa ta'rifan aw takhsisan.
Yang dimaksud idhofah ma'nawiyah adalah idhofah yang dia itu membuat mudhafnya menjadi ma'rifah atau makhsus, menjadi khusus. Ya, atau dia melakukan ta'rif atau takhsis terhadap mudhafnya. Wala yakunul mudhafu fiha wasfan mudhafan ila ma'mulihi. Dan pada idhofah ma'nawiyah di sini itu mudhafnya bukan berupa wasf. Ya, di mana wasf tersebut diidhofahkan kepada ma'mulnya. Karena kalau seperti ini nanti namanya idhofah lafdhiyah yang akan dibahas setelah ini. Mithalu dzalika kitabu Khalidin jadidun. Ya, contohnya adalah kitabu Khalidin jadidun. Bukunya Khalid itu baru. Fa kalimatu kitabun idza ukhidat wahdaha dallat ala kitabin ghairi muayyanin. Maka kata kitab itu jika digunakan seorang diri, digunakan sendiri, maka itu akan menunjukkan satu buku yang tidak tertentu, masih menunjukkan umum. Li'annahu nakiratun, karena kitabun itu isim nakirah, dan nakirah membawa pada sesuatu yang tidak tertentu. Fa'idha qulta kitabu Khalidin, namun jika engkau katakan kitabu Khalidin, bil idhafati faqad ayyantahu wa arraftahu. Ya, maka dengan engkau mengatakan kitabu Khalidin, maka engkau telah membatasinya. Ya, membatasinya dengan kepemilikan. Wa arraftahu, dan engkau telah memakrifahkannya karena engkau menyandarkannya kepada isim ma'rifah. Kita lanjutkan. Wa idza qulta asma'u buka'an. Maka jika engkau mengatakan asma'u buka'an, ya, saya mendengar tangisan anak laki-laki. Min ghairi idhafatin, tanpa engkau idhafahkan kepada isim yang lain. Kana lafdzul buka'i amman yashmulu buka'at tifli wa buka'al mar'ati wa buka'ar rajuli. Maka lafadz buka di sini, ya, tangisan di sini umum. Ya, dia mencakup tangisan anak kecil atau tangisan wanita atau tangisan lelaki. Fa idza adhaftahu ila nakiratin, ya, namun jika engkau mengidhafahkannya kepada nakirah, wa qulta asma'u buka al-tiflin, dan engkau mengatakan asma'u buka al-tiflin, saya mendengar tangisan anak kecil. Faqad khassastahu, maka engkau telah melakukan takhsis terhadapnya. Karena bukaan itu nakirah, kemudian tiflin itu juga nakirah. Ya, kalau isim nakirah diidhafahkan kepada nakirah, dia tetap nakirah. Namun dia tetap lebih khusus. Inilah yang disebut dengan takhsis. Wa dayyaqta umumahu, dan engkau telah menyempitkan keumumannya. Wa summiyatil idhafatu fil mithalaini ma'nawiyatan. Maka idhafah pada dua contoh ini disebut dengan idhafah ma'nawiyah. Li'annaha afadatil mudhafa amran ma'nawiyan. Karena idhafah yang seperti ini itu membawa mudhaf terhadap perkara yang maknawi. Ya, dia membawa faedah mudhaf itu, yang memberikan faedah terhadap mudhaf kepada perkara yang maknawi. Huwa ta'rifu fil mithalil awwali. Dan ini adalah kalau untuk contoh yang pertama itu adalah ta'rif, memakrifahkan. Ya, contoh yang pertama tadi adalah kitabu Zaidin, kitabu Khalidin, maaf ya. Jadi kalau kitabu Khalidin itu ta'rif, itu memakrifahkan karena disandarkan kepada Khalidun, yaitu isim ma'rifah. Li'annal mudhafa ilaihi ma'rifatun, karena mudhaf ilaihnya yaitu Khalid itu ma'rifah. Awit takhsisu fil mithali tsani, atau takhsis pada contoh yang kedua yaitu buka atiflin. Li'annal mudhafa ilaihi nakiratun, karena mudhaf ilaihnya nakirah, tiflin.
Wa hadhil idhofatu, atau kita lihat catatan kaki dulu. Hunaka asma'un masmu'atun 'anil arabi mulazimatun litankiri. Ya, di sini ada isim-isim yang didengar atau digunakan oleh orang Arab dan dia itu terus-menerus dalam keadaan nakiroh. Ya, tankir terus. Ya. La tufidu hal idhofatu ta'rifan wala takhsisan. Ya. Kalau kata tersebut itu diidhofahkan, maka idhofah tersebut tidak akan membawa makna ma'rifah, ya ta'rif, tidak juga membawa makna takhsis. Ya, ada isim-isim yang seperti itu yang digunakan oleh orang Arab. Mithlu ghairu, contohnya adalah ghairu. Ya, ghairu di sini tidak akan membawa makna ma'rifah walaupun disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Taqulu, ya engkau katakan ja'ani rajulun ghairuka. Ya, telah datang lelaki selainmu. Fatusafu bihan nakiratu ma'a idhofatiha lid-dhamiri. Ya, maka di sini ghairu itu berupa isim nakirah, atau rajulun di sini adalah isim nakirah. Ya. Dan dia disifati dengan ghairun. Ya, yang nakirah juga. Padahal ghairun itu diidhofahkan kepada dhamir. Ya. Maka di sini walaupun ghairuka itu tidak membawa makna ma'rifah. Illa idza waqa'at baina dhiddaini la qasima lahuma. Ya, melainkan ya bisa membawa makna makna yang selain itu, ya, itu jika ghairu tersebut terletak di antara dua hal yang berlawanan, ya, yang sama sekali tidak memiliki bagian di antara keduanya. Ya, maka di sini dia bisa membawa makna ma'rifah. Mithlu al-ilmu ghairul jahli. Ya, ilmu itu bukan kebodohan. Fa innaha tata'arrafu in kana ma udhifa ilaihi ma'rifatan. Maka di sini itu menjadi ma'rifah. Ya, jika yang diidhofahkan kepadanya itu adalah ma'rifah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya, maka di sini al-ilmu dan al-jahlu itu sesuatu yang berlawanan. Ya, termaksud juga alladzina an'amta 'alaihim dan al-maghdubu itu juga sesuatu yang berlawanan. Fa waqa'at ghairu sifatan lil mausuli wa huwa ma'rifatun. Maka di sini ya ghairu pada ayat ini atau ghairi itu menjadi sifat untuk isim mausul alladzina, di mana alladzina itu ma'rifah. Wa qad waqa'at baina mutadaddaini, maka dia terletak antara sesuatu yang berlawanan. Li'annal mun'ama 'alaihi wal maghduba 'alaihi mutadaddani. Karena orang yang diberi nikmat pada mereka dan juga orang yang dimurkai itu sesuatu yang berlawanan. Au yuqalu, atau dikatakan alismul mausulu lam yaqsid bihi qasdu qaumin bi a'yanihim fahuwa qaribun minan nakirati. Atau bisa juga dikatakan bahwa isim mausul di sini itu tidak dimaksudkan di dalamnya suatu kaum yang tertentu. Ya, artinya masih umum juga sebetulnya. Karena itu dia lebih dekat pada isim nakirah. Ya, maka ini bisa jadi seperti itu. Ya, pendalilannya bisa jadi karena dia lebih dekat ke nakirah, atau bisa juga karena dia terletak di antara sesuatu yang berlawanan, maka boleh memakrifahkan. Wa minal alfadhil lati la taqbalut ta'rifa, dan juga di antara lafaz-lafaz yang tidak menerima ta'rif, yaitu hasbun, yaitu kata hasbun.
Nahwu hada Khalidun hasbuka min rajulin. Ya, ini adalah Khalid yang mencukupimu di antara lelaki. Atau maaf, hada Khalidun hasbaka min rajulin. Ya, ini adalah Khalid yang dia itu yang mencukupimu dari para lelaki. Bin nasbi ala annahu halun min Khalidin. Ya, karena dibaca nasab ya hasba ini karena dia adalah hal untuk Khalid. Wal halu la yakunu illa nakiratan. Ya, dan yang namanya hal itu dia selalu nakirah. Ya, ini juga yang menjadi dalil bahwa hasbun itu tidak bisa menerima ma'rifah, ta'rif, walaupun disandarkan pada isim ma'rifah. Wa minha mithlu. Contoh yang lain adalah mithlu. Nahwu marartu bi rajulin mithlika. Ya, saya berpapasan dengan lelaki semisalmu. Ini juga sama. Karena mithli di sini itu menjadi sifat untuk rajulin, di mana rajulin itu nakirah. Wa minha nahika. Ya, contohnya adalah nahika. Bima'na hasbuka wa kafika. Ya, intinya adalah menunjukkan bahwa yaitu sudah mencukupimu. Ya, cukup bagimu. Nahwu nahika bi Alfiyyati ibni Malikin. Ya, maka sudah mencukupimu Alfiyah ibnu Malik. Ya, maka di sini fanahika khabarun muqaddamun. Ya, maka di sini nahika adalah khabar yang diawalkan. Bi alfiyatin alba'u harfu jarrin zaidun. Maka ba di bi alfiyah itu adalah huruf jar yang zaid, tambahan. Wa alfiyati majrurun lafdhan marfu'un mahallan ala annahu mubtada'un muakhkharun. Maka alfiyah di sini majrur secara lafadz, namun secara mahal dia marfu' karena dia adalah mubtada' yang diakhirkan. Kita kembali ke atas. Ya, wa hadhil idhafatu thalathatu aqsamin. Idhafah itu ada 3 jenis. Al-awwalu an takunal idhafatu bima'na minil bayaniyati. Ya, dan ini menunjuk yang pertama idhafah yang dia itu memiliki makna min bayaniyah. Wa dzalika idza kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. Ini terjadi ya, ketika mudhaf ilaih itu merupakan jenis dari mudhafnya. Nahwu hadza khatamu hadidin. Ya, ini adalah cincin besi. Ai khatamun min hadidin. Yaitu cincin dari besi. Maka min di sini adalah min bayaniyah karena hadidun itu merupakan jenis dari khatamun. Ats-tsani yang kedua antakunal idhafatu bima'na fi dzarfiyyati. Bahwa idhafah di sini memiliki makna fi dzarfiyyah, ya, keterangan. Wa dzalika idza kana al-mudhafu ilaihi dzarfan waqi'an fihi al-mudhafu. Ya, di sini itu ketika yang mudhaf ilaihnya adalah dzaraf di mana pada saat itu kata mudhaf itu terjadi. Ya, jadi dzaraf di mana mudhaf itu terjadi. Maka niyan, ya, keterangannya itu bisa keterangan tempat. Nahwu Utsmanu radhiyallahu anhu syahidut dari. Ya, Utsman radhiyallahu anhu itu syahid di rumah. Ya, beliau ya meninggal syahid ya radhiyallahu anhu di rumah beliau. Ai syahidun fid dari. Ya, artinya beliau ya, meninggal syahid di rumah. Au zamaniyan, atau bisa juga berupa keterangan waktu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, bal makrul laili wan nahari. Ya. Ya, yaitu ya sebenarnya tipu dayamu itu di waktu malam dan di waktu siang. Ai makrun fil laili wan nahari, yaitu tipu dayamu itu di waktu malam dan siang.
Kita lihat catatan kaki, ai bal makrukum bana fil laili wan nahari. Huwallazi ja'alna nakfuru billahi. Ya. Maksudnya adalah ya tipu dayamu itu terjadi atau kalian lakukan di waktu malam dan di waktu siang. Ya, yaitu seruan supaya kami atau menjadikan kami supaya ya kufur atau kafir kepada Allah. Qalu raddan ala qaulihim lahum. Ya, ini adalah perkataan orang-orang yang lemah ya terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, pada ayat sebelumnya ada bal kuntum mujrimin. Ya, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Wa aslul makri ya, dan maksud dari atau asal dari makar atau tipu daya sorful ghairi amma yaqsiduhu bihilatin. Ya, makar itu adalah ya mengubah sesuatu atau memalingkan sesuatu terhadap atau kepada apa yang dimaksudkannya. Ya, mengalihkan sesuatu terhadap apa yang dimaksudkannya dengan khilatin, ya, dengan tipu daya. Fa in taharra bidzalika fi'lan jamilan fahuwa mamduhun. Ya, namun jika dimaksudkan dengan hal tersebut itu adalah sesuatu yang baik, ya, artinya melakukan makar namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang baik. Fahuwa mamduhun, maka itu adalah perkara yang dipuji. Wa illa fahuwa madhmumun. Ya, namun jika di dalamnya itu tidak ada, ya tidak dimaksudkan sesuatu yang perbuatan yang baik, maka itu adalah perkara yang tercela. Qalahur raghibu fi mufradatihi. Ini jelas yang disebutkan oleh ya Ar-Raghib, ya Ar-Raghib Al-Asfahani, ya dalam kitab beliau Mufradat, ya Al-Mufradat fi Gharibil Qur'ani. Safhata wahidin wa sab'ina wa arba'i mi'atin. Pada halaman 471. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu yang terakhir, ketiga antakunal idhafatu bima'nal lami. Yaitu idhafahnya itu memiliki makna lam. Wa hadza idza lam yasluh taqdiru min wala fi. Idhofah bermakna lam ketika idhofah tersebut tidak dapat ditakdirkan menjadi min atau fi. Nahwu hadza ghulamu Zaidin. Ya, ini adalah ya budak dari Zaid, budak milik Zaid. Ai ghulamun li Zaidin, yaitu seorang budak milik Zaid. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.